Mari kita akan satu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Buat kasih setiamu, buat perkenanan-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan di sepanjang hidup kami. Istimewa pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh berada di rumah kemuliaan-Mu ini ya Tuhan. Untuk kami menaikkan puji syukur kami, mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Buat penyertaan-Mu, keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan ya Bapa. Oleh sebab Engkau kami boleh ada di sini, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Allah. Sungguh betapa bangga kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memilih kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberikan hidup kepada setiap kami ya Bapa. Betapa sangat bangganya kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris dari kerajaan-Mu yang besar ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami bersatu hati. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami menyadari segala keterbatasan kami. Kami menyadari segala ketidakmampuan kami ya Bapa. Tetapi kami percaya Yesus, Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah memanggil, Engkau yang sudah memperlengkapi setiap kami pagi hari ini. Setiap kami yang ambil bagian di dalam proyek-Mu yang besar ini Bapa. Siapapun saat ini kami yang berdiri di tempat ini, hanya perkenanan-Mu yang boleh ada dan tinggal di setiap hidup kami Bapa. Sehingga pelayanan kami Bapa adalah benar-benar pelayanan yang boleh menyukakan Engkau, mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Di dalam ibadah ini Tuhan, biarlah setiap kami mempunyai kerinduan yang sama. Kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan keinginan untuk menyukakan Engkau ya Tuhan. Di dalam ibadah yang kami lakukan pagi hari ini, biarlah nama-Mu saja yang boleh diagungkan, ditinggikan dan dimasyurkan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Menyerahkan bangsa dan negara tercinta kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Menteri, DPR dan MPR, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Dusun, RT RW. Kami menyerahkan para pemimpin kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Berikan kepada hati para pemimpin kami yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan oleh sebab takut akan Engkau itu Bapa,
Engkau juga akan memberikan hati yang bijak kepada para pemimpin kami. Kami percaya Yesus, keselamatan sudah Engkau berikan atas bangsa kami. Pengampunan sudah Engkau berikan atas bangsa kami. Dan kami percaya lewat pengampunan yang daripadamu, bangsa kami akan dipulihkan. Haleluya Yesus. Kami menaikkan syukur kami pagi hari ini kepadamu Tuhan Yesus, yang mengajarkan kepada kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari meninggikan Dia, mengagungkan Dia sebagai Raja yang besar, yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Mari tinggikan Yesus, mencintai Dia dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Yesus, ku cinta, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Amin. Benarkah itu yang menjadi pengakuanmu di hadapan Dia? Benarkah engkau mencintai Yesus dengan kesungguhan hatimu pagi hari ini? Jika benar, nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Yesus, aku mencintai Engkau. Yesus, ku cinta Kau. Amin. Sungguh benar,
pagi hari ini kami meninggikan Engkau sebagai Raja kami. Kami rindu memuji Engkau di setiap nafas kami, Bapa. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, aku mencintai Engkau. Haleluya. Amin. Yes, haleluya. Sebab hanya Yesus yang layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, amin. Sebab Engkau yang layak terima puji dan sembah kami. Tidak ada nama lain yang lebih berkuasa selain dari nama-Mu, Yesus. Dengan lembut katakan, dengan setengah suara katakan, amin. Yes. Sungguh benar, hanya Engkau yang layak terima puji dan sembah kami, ya Bapa. Amin. Lebih lembut lagi katakan, Engkau yang layak terima puji, sembah dan hormat kami. Engkau layak. Amin. Ya Tuhan benar. Yesus. Amin. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, Engkau yang layak. Ya Yesus, Engkau yang layak. Tiada yang lain, hanya Engkau yang layak. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari jemaat, saya sebut, kita akan bangkit berdiri. Angkat tanganmu, layakan Yesus pagi hari ini sebagai Raja yang hidup, yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Namanya dimasyurkan, namanya diagungkan. Ya, Engkau yang layak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
Kami bersyukur pagi hari ini dilayakkan kami untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau sebagai Raja yang besar. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Allah kita yang hebat. Mari kita akan menyatukan hati kita. Kita akan bersorak-sorai dan kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Amin. Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Saudara percaya saudara telah ditebus? Jika kita percaya, maka pagi hari ini kita akan bersorak-sorai, kita akan menyanyi, menyerukan nama Yesus sebagai nama yang besar, tiada terkalahkan oleh siapapun yang ada di dunia ini.
Mari menyanyi, mari memuji buat Yesus. Dia Raja, Dia adalah Tuhan. Amin. Yeay. Mari gerakan badanmu, mari menyanyi dan memuji buat Yesus. Tadi saudara katakan, kalau pagi hari ini setiap kita yang ada di tempat ini, kita sudah ditebus. Kita telah bersatu hati dan kita telah memuji, memuliakan nama Yesus. Siapa yang mau menari untuk Tuhan? Angkat tanganmu, katakan, aku mau menari untuk Tuhan. Karena di dalam Yesus beres kabeh. Amin. Iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, mari Gusti kita adep. Yes. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti. Ojo wedi
Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Allah yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita pagi hari ini. Mari menaikkan syukur kita kepada Yesus. Memuji memuliakan Dia. Dia adalah Allah yang besar. Sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Terima
kasih ya Bapa, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami, buat kebaikanmu di dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami berada di tempat ini Tuhan. Tilik setiap kami, uji setiap kami, sehingga pagi hari ini Engkau mendapati kami sebagai ladang yang siap untuk digarap. Kami siap menerima firman-Mu dan kami mau berbuah dari firman itu ya Bapa. Kami menyerahkan jam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang berotoritas di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan senantiasa menolong, menuntun setiap kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan kepadamu. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu sehat? Sehat? Apakah bersemangat pagi hari ini bertemu dengan Tuhan? Apakah bersuka cita pagi hari ini bertemu dengan Tuhan? Oke, sekarang saya tanya ya. Bapak Ibu gimana kabarnya? Sehat? Loh, lali. Apa dulu yang sehat? Badan, terus hati, terus kalau badan dan hati sehat, pasti Tuhan berkati dompetnya juga sehat. Sekali lagi nggih. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Yes. Sehat. 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 Puji nama Tuhan. Kalau Bapak Saudara ditanya, kira-kira pilih kesehatan sama dikasih uang yang banyak, pilih yang mana? Masa pilih uang banyak atau pilih badan sehat? Hah? Badan sehat dan duit banyak. Wah ya. Banyak yang mau ya Bapak Ibu kalau gitu nggih. Aku sakjane iki pengenku badanku sehat tapi duitku rantek-entek Mas. Amin nggih. Tapi kalau kayak gitu banyak juga yang pengen Bapak Ibu, saya juga pengen. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali firman Tuhan. Ada yang masih ingat? Kurang lebih 1 bulan yang lalu saya juga berdiri di tempat ini menyampaikan satu firman Tuhan dengan satu tema titik-titik. Ada yang masih ingat? Saya kasih clue-nya coklat. Saya berbagi coklat berapa ya? 1, 2, 3 kalau enggak salah. Ada yang menunjukkan chatting kepada orang tersayang, ada yang bawa foto orang tersayang, ada yang memberikan kepada orang tersayang. Ada yang masih ingat temanya? Mas, jangankan 1 bulan yang lalu, minggu lalu temanya wis lali Mas. Jangankan hari Minggu yang lalu, Kamis yang lalu aja sudah lupa Mas. Bayu. Bapak Ibu, firman Tuhan itu didengarkan terus dilupakan, amin. Didengarkan terus direnungkan, dilakukan dan dibagikan. Oke. Tapi sebelum kita membagikan, Mama kemarin bilang kita bisa membagikan sesuatu kalau kita memilikinya. Bagaimana kita bisa membagikan cinta kalau kita tidak memiliki cinta? Enak. Bagaimana saya akan berbagi coklat pagi hari ini kalau saya enggak bawa coklat? Makanya 1 bulan yang lalu saya sudah berbagi coklat. Pagi ini enggak. Ada yang ingat? Sudah ingat temanya? Bentuk cinta, puji Tuhan. Nanti yang ingat-ingat ini mampir ke rumah ambil lele sendiri-sendiri ya. Nah, pagi hari ini saya akan meneruskan. Kalau kemarin bulan yang lalu saya memberikan satu tema bentuk cinta part yang pertama. Pagi hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan dengan tema bentuk cinta part yang kedua. Nah, sama seperti yang sudah terjadi bulan lalu, cinta akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya.
Tetapi cinta juga bisa membuat kita lupa akan sesuatu atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Saya ulik sedikit. Dulu jarak Blitar Madiun menurut saya jauh dulu. Ya kayak mah ya, jauh. Mumpung mulai ya. Tapi setelah beberapa saat kami bersama, mek Gunung Madiun kene kono Bapak Ibu. Kenapa? Sudah terbiasa dan juga saya sedang jatuh cinta. Jajal lek jatuh cinta. Mas Steven minta tolong ke Malang. Kene Malang ki lek mobilan minimal 2 jam 2,5 jam. Neng kono kon nyapa yo urung genah. Tapi kalau sudah ada alasannya, yang keretaku nggak mandek nang Blitar tapi aku lewat Surabaya turun di Malang. Jemput ya jam 10 malam. Walaupun jam 10 malam dan paginya saya harus melayani Tuhan, panggah tak jemput. Kenapa? Cinta. Kenapa? Sayang kok, walaupun kadang-kadang menyebalkan. Mas Joni, saya mau tanya Mas Joni, kenapa kok setiap minggu pulang Mas Joni? Kangen? Kalau naik kereta berapa lama biasanya Mas? Berapa? 5. Kalau naik travel? Daripada pulang kan penak tidur di Surabaya toh Mas, paginya bisa bangkong. Tapi karena kangen ada orang yang disayang, akhirnya pilih pulang nggih Mas. Nah, Bapak Saudara demikian juga kita sama Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, apapun rintangannya pasti kita terabas. Kelangan kowe aku mesti. Jangankan kelangan, ora dicat sedina ae biasane nesu-nesu. Ki neng ndi to? Dinteni chatnya dari pagi kok ndak nongol. Padahal nggak tahu di seberang sana kuotanya lagi habis, mati lampu, baterainya lowbat. Kasihan gitu Bapak Ibu. Nah pagi hari ini kita akan belajar bentuk cinta. Kemarin bentuk cintanya Tuhan itu sudah saya bagikan ada 3. Apa saja? Mas temane tok es lali apa neh poin-poinnya to Mas. Jari ini cinta Tuhan. Cinta pora. Tapi firman-Nya kok ora dilakukan, kok ora direnungkan. Ya Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama bentuk cinta part 2. Kalau Tuhan membuktikan cintanya kepada kita, bentuk kasihnya kepada Tuhan, kepada kita, itu tidak gemen-gemen. Mungkin kalau kita menunjukkan cinta kita kepada seseorang, bisa terbatas waktu, bisa terbatas jarak. Tetapi cintanya Tuhan kepada kita tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Pagi hari ini, poin yang pertama yang akan kita pelajari bersama adalah Tuhan menyertai kita dalam segala kondisi kehidupan kita. Kita akan baca bersama di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya 35 sampai ayatnya yang ke-41. Bisa minta tolong dibacakan. Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41 dikisahkan atau diceritakan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Murid-murid ini siapa sih? Murid-murid ini adalah orang-orang pribadi-pribadi yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Di mana Tuhan Yesus ada, di situ murid-murid ada. Di mana Tuhan melayani, di situ murid-murid juga melayani. Yang terakhir, di mana Tuhan Yesus membuat mujizat, di sana murid-murid ada Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya di dalam kisah Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini yang terjadi apa? Ada angin
badai, angin ribut. Ketika mereka ada di tengah danau, angin itu datang, ada ombak besar, terus airnya masuk ke dalam perahu. Kalau bagi seorang pelaut, badai, topan, ombak sudah biasa. Tapi kalau kita lihat latar belakang dari murid-murid Tuhan Yesus yang berasal dari lautan atau yang bisa bekerja di air berapa persen? Sedikit nggih. Cuma ada 2, 3, 4 orang yang berasal dari nelayan. Maka dari itu ketika ada ombak datang, kebanyakan dari murid Tuhan Yesus ini mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Apa yang mereka lakukan? Wes, kalau sudah panik, sudah takut, apapun yang ada di depannya ditabrak. Ya toh? Wah, iki piye, kapalnya mau tenggelam. Wes, ada mungkin waktu itu kalau kita bayangkan ada yang berusaha membuang airnya, ada yang berusaha nutup-nutupi barang-barang yang lain biar enggak basah. Mungkin ada juga yang karena takutnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Takut. Tetapi yang dilupakan murid-murid pada waktu mereka ada di dalam situasi demikian adalah mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan para murid di perahu, di kapalnya. Nah, kapal ini berbicara tentang apa sih Bapak Ibu Saudara? Kapal ini berbicara tentang perjalanan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Terkadang ombak itu datang, terkadang pergumulan itu datang. Masalah ini belum selesai, ada lagi masalah berikutnya. 2 masalah belum selesai, datang masalah berikutnya. Kalau kita hanya berfokus kepada masalah-masalah atau pergumulan yang terjadi, kita akan melupakan Tuhan yang bersama dengan kita. Hal inilah yang dilakukan, yang terjadi pada murid-murid ketika mereka ada di dalam pergumulan. Mereka lupa kalau di kapal itu ada Tuhan, pribadi yang berkuasa. Padahal seperti yang saya bilang tadi, di mana Tuhan melayani di situ murid-murid ada. Di mana Tuhan melakukan mujizat di situ murid-murid juga ada. Tetapi kenapa murid-murid ini harus khawatir, harus takut yang berlebihan? Bahkan mereka sampai bilang di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, kekhawatiran yang dialami oleh para murid-murid, ketakutan yang mereka alami menutup mata mereka sehingga mereka lupa siapa sih Yesus yang selama ini mereka layani. Siapa sih Yesus yang sedang tidur di buritan kapal itu? Murid-murid sampai lupa. Kenapa bisa lupa? Ketakutan yang mereka alami, kekhawatiran yang mereka alami. Biasanya kalau kita ditanya, lebih takut Tuhan apa lebih takut mati? Jawabannya adalah tidak ada yang berani menjawab. Takut Tuhan apa takut mati Bapak Ibu? Takut Tuhan apa takut mati? Ya takut Tuhan, tapi lek mati saiki kok yo sik urung wayahe to Mas. Manusia akan cenderung bilang lebih takut mati daripada ditanya takut Tuhan apa enggak. Ya toh? Karena orientasi kita, waduh, nanti kalau kehidupan setelah kematian itu ada apa ya? Padahal Tuhan sudah menyediakan masa depan bagi kita. Setelah kematian akan ada kehidupan kekal.
bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal ini juga sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Yang di sini enggak ada, di luar sana Bapak Ibu nggih, di sini enggak ada. Walaupun pada waktu itu murid adalah garda terdepan, orang-orang ring satunya Tuhan, yang kemanapun Tuhan pergi mereka ada, dimanapun Tuhan berada mereka ada. Sekali lagi nggih, ketika Tuhan membuat mukjizat di situ murid ada. Tetapi ketika ada gelombang, mereka takut tenggelam. Bahkan dibilang di ayat yang 38 tadi, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka lebih takut mati daripada kepada Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu ingat-ingat, pergumulan apa sih yang pernah kita lalui dan Tuhan itu tidak menolong? Permasalahan apa sih yang kita lalui dan kita melaluinya tanpa penyertaan Tuhan? Ada enggak? Koyo enek ya Mas, tapi aku lali ya Mas sing di karena hidupku terlalu banyak masalah. Kalau kita terlalu fokus sama masalahnya, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Kalau kita hanya berfokus pada pergumulan, kita nggak bisa melihat tangan Tuhan yang menolong kita. Wah, kemarin aku bisa mengatasi masalahku karena kekuatanku sendiri. Karena ada orang-orang di belakang yang mendukungku. Aku, dan aku Bapak Ibu Saudara. Itu kalau orang yang terlalu berfokus sama pergumulannya. Tetapi ketika kita berfokus kepada Tuhan, hal-hal yang demikian itu tidak akan terjadi. Mungkin kita masih merasakan ombaknya, masih. Kita masih merasakan badainya, masih. Tetapi kita tidak akan merasakan kekhawatiran atau ketakutan yang berlebih. Kenapa? Karena kita yakin, kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia bersama-sama dengan kita. Lihat ya, Dia dengan sabar menyertai kita dalam segala kondisi. Entah itu kita sedang baik-baik saja, hidup kita lagi fine-fine saja, atau bahkan ketika pergumulan itu ada, Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, saya kemarin sempat tanya sama teman-teman pemuda, Kak, menurutmu kapan sih kita merasa kalau Tuhan itu enggak ada bersama dengan kita? Kapan sih kita merasa aku sendirian? Tuhan enggak menyertai aku, Tuhan enggak bersama dengan aku. Kapan sih? Ada dua Bapak Ibu jawabannya. Yang pertama ada yang jawab gini, Mas, aku biasanya merasakan kalau Tuhan enggak bersama dengan aku itu kalau hidupku lagi baik-baik saja. Lah nyapa Kak? Ya karena hidupku lagi baik-baik saja, aku jadi enggak ingat sama Tuhan. Enggak ada tantangannya, enggak ada pergumulannya, aku jadi wah, hidupku udah enak kok, enggak usah lagi aku dekat sama Tuhan. Disitulah aku melupakan Tuhan. Tetapi ada juga yang kedua jawabnya begini Bapak Ibu. Aku merasa kadang Tuhan enggak bersama dengan aku pas aku banyak masalah. Lah kenapa Kak? Lah buktinya kalau Tuhan bersama dengan aku, masalah itu langsung hilang Mas. Ada dua persepsi ya Bapak Ibu. Dua persepsi manusia kalau ditanya, kapan sih kita merasa sendiri? Kapan sih kita merasa Tuhan tidak menyertai kita? Nah, dua perasaan tadi, yang pertama ketika saya baik-baik saja, rasanya aku enggak disertai Tuhan. Enggak eling sama Tuhan. Tapi yang kedua, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, aku enggak disertai Tuhan. Kira-kira yang benar yang pertama atau yang kedua? Kira-kira yang benar yang pertama atau yang kedua? Ditakai yang jawab beraninya jawaban kolektif bareng-bareng sih. Ngenteni koncoku jawab apa yo.
Kalau ditanya, Bapak Ibu mau masuk surga apa neraka? Ngene yo sik ngenteni lho Bapak Ibu. Jawabannya sing oke sing ndi yo? Dua persepsi ini adalah persepsi yang sama-sama salah. Allah itu punya satu keistimewaan yaitu omnipresent. Dia maha hadir. Dimanapun, kapanpun, apapun situasi dan kondisinya, dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan saya. Jadi ketika hidup kita lagi baik-baik saja, mulus seperti jalan tol, Tuhan ada. Bahkan ketika hidup saya banyak pergumulan, dalane kayak apa neng Bapak Ibu, apa nih ketambahan barudan, wah rasanya, lek enggak banter ki engko selak telat ibadah, apa banter ki sing neng buri sing digonceng ki yo ngresulo, serba salah Bapak Ibu. Di situ Tuhan juga ada. Yang membuat kita kadang merasa kok aku jauh dari Tuhan ya. Itu adalah perasaan diri kita. Kalau anak muda bilang baper, kebawa perasaan. Hal itu yang membuat kita berpikir, Tuhan itu ada enggak sih? Tuhan itu baik enggak sih? Itu pikiran secara manusia kita. Tetapi yang pasti, hal ini pasti fakta, no debat, A1 valid. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan saya. Bilang dong, Tuhan ada bersama dengan saya. Sekali lagi, Tuhan ada bersama saya. Nah, kata-kata iman ketika kita katakan dengan sungguh-sungguh dan percaya, perkataan yang kecil pun Tuhan bisa memakainya Bapak Ibu. Yang kedua, poin yang kedua, bentuk cinta dari Tuhan. Nah, ini tadi nggih sedikit. Ketika badai itu ada, Tuhan itu ada. Tinggal bagaimana kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku punya badai. Tuhan, aku punya pergumulan. Kalau kita bisa ngobrol sama Tuhan, kita kulino ngobrol sama Tuhan, apa sih yang enggak Tuhan kasih sama kita? Poin yang kedua, Tuhan siap sedia untuk memberkati kita. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Bisa minta tolong dibacakan lagi. Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Amin. Terima kasih Mas Paulus. Poin yang kedua adalah Tuhan siap sedia untuk memberkati kita. Bentuk cinta, bukti kasihnya Tuhan kepada kita. Bukan cuma ketika kita ada di dalam pergumulan, tetapi bentuk cintanya Tuhan itu berkatnya Tuhan. Selalu baru untuk kita Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat yang ke-13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Bapak Ibu, pelayanan sekolah minggu itu penting enggak? Pelayanan pemuda remaja itu penting enggak? Pelayanan ibadah raya penting enggak? Lebih penting mana? Kita melayani atau kita datang kepada Tuhan secara pribadi? Podo pentingnya Mas. Ketika aku melayani kan aku juga datang kepada Tuhan Mas. Amin. Asalkan motivasi kita benar. Nah,
Bapak Ibu, kenapa sih kok murid-murid Tuhan Yesus ketika ada orang-orang banyak membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus, mereka memarahi orang-orang itu? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Ganggu. Nyapa toh dadane cah cilik-cilik rene barengi. Tuhan Yesus itu enggak seharusnya melayani anak kecil, pergi. Nah, mungkin begitu nggih? Hal ini yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus memarahi mereka karena di dalam pandangan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu pelayanan kepada anak-anak itu enggak penting. Kenapa sih harus melayani anak-anak kecil? Kenapa sih harus memberkati anak-anak kecil? Ngerepot-ngerepoti ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Tetapi berbeda pandangan murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus. Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus tidak pernah ditolak. Entah itu anak kecil, entah itu orang dewasa, entah itu dari golongan orang yang minta maaf yang ada di bawah, yang menengah, status sosial yang di atas. Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus akan selalu diterima Tuhan Yesus. Bahkan dia senantiasa siap untuk memberkati anak-anaknya. Nah, di ayat yang ke-15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kalau tadi murid-murid Tuhan Yesus memandang anak-anak kecil ini sebagai satu gangguan, hal yang tidak penting untuk dilayani, tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus mengasihi dan memperhatikan anak-anak kecil. Terkadang ini di luar sana, di sini enggak ada nggih. Kalau pelayanan A, B, C, D, kita akan mensupport 100%. Tapi kalau pelayanan sekolah minggu lah. Kemarin itu saya juga sempat tertampar sedikit sama khotbahnya, renungannya Kak Deborah. Terima kasih ya Kak. Bilang gini Bapak Ibu ke teman-teman pemuda. Alah nyapa dadak pelayanan sekolah minggu. Kan pelayanan sekolah minggu gak pernah masuk YouTube. Iya ya. Pelayanan nasi 2000 ada jamnya sendiri. Pelayanan minggu ada jamnya sendiri. Kadang-kadang hari Jumat, hari Rabu ada juga. Tapi nyapa kok sekolah minggu enggak ada. Nah, terkadang kita melupakan pelayanan-pelayanan kecil seperti ini Bapak Ibu. Saya yang lupa, saya bukan kita. Saya yang lupa. Tetapi Tuhan tidak melupakan hal-hal kecil demikian. Nah, kalau anak kecil saja sama Tuhan diperhatikan, diberkati, bagaimana dengan kita semua anak-anak Tuhan yang saat ini ada di tempat ini? Tentu sama Tuhan lebih diperhatikan, bahkan lebih diberkati daripada anak-anak kecil tadi. Wah, tidak ada yang amin nih. Berarti mau diberkati? Mau diberkati? Mau? Kalau mau, ayo kita kayak anak kecil. Kan anak-anak kecil ini diberkati toh Bapak Ibu. Kenapa sih kok kita belajar dari anak-anak kecil ini? Gini, beberapa hari yang lalu saya itu mancing Bapak Ibu ya. Ada anak emang. Enggak apa-apa, aku izin. Terus salah satu musuhnya itu anak SD. Ada kurang lebih 7 atau 8 orang, termasuk saya sama papa sama satu anak kecil ini. Bapak Ibu tahu, padahal umpan itu cacing. Saya sama papa itu pakai umpan. Ada yang pakai ayam suwir, pakai telur, tinggal goreng. Tapi anak kecil ini cuma pakai cacing, belum kasarnya urung uwul-uwulan Bapak Ibu. Belum masuk lele yang harusnya ditimbang. Saya ngelebokne pancing tok langsung set, ye aku entuk. Padahal belum wul-wulan. Ngerti temennya sing di sebelah ngomong piye? Ya ngono kuwi lek wong tuwek musuh bocah sik urung duwe dosa. Nah.
Padahal sudah prepare ya, sudah memberi hewan yang suka krik-krik itu yang terbaik, sudah nyuri ayam dari rumah, dikasih telur, kalah sama anak kecil yang cuma pakai cacing. Gek cacingnya ya golekin yang buritane Pak Wan. Tapi yang kena di sini kata-katanya temennya, ya ngono kuwi lek musuh bocah rong duwe dosa. Nah, kalau kita lihat biasanya anak kecil itu dihubungkan atau digambarkan sebagai pribadi yang belum berdosa, belum memiliki salah. Padahal kalau kita runtut sudah ada nggih. Dosa itu ada beberapa yang beberapa diantaranya itu dosa keturunan. Dosa keturunan itu sudah ada. Tapi mungkin yang dikatakan itu dosa perbuatan. Kan orang tahu nyolong, orang tahu ngapusi, ya orang mesti. Anak-anak kecil di sini, kenapa sih kok Tuhan itu memperhatikan mereka? Anak-anak kecil itu memiliki sifat atau sikap rendah hati, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lah dikon memberi oke, nyo. Dikon bantu pelayanan oke, heeh. Apalagi diminta tolong ABCD siap berangkat. Tetapi di belakangnya gerundel. Aku neh. Pak Muji minta maaf nggih. Wah ya resik-resik panggah aku neh. Lara aku ora. Wah. Minta maaf Pak Muji nggih, jangan contoh nggih. Begitu juga ada dengan bapak-bapak yang badannya sedikit langsing. Lek enek masalah karo perkabelan di gereja, aku neh. Kalau kita sebanyak apapun jam pelayanan kita tanpa adanya kerendahan hati, Tuhan tidak akan menghitungnya. Oke, mungkin Tuhan hitung, yos, kamu pelayanan tapi kamu sudah mendapatkan bayaranmu. Apa bayaranmu? Popularitasmu di dunia. Wah, kalau dilihat, enggak sombong ya Bapak Ibu, minggu pertama main keyboard, minggu kedua main keyboard, minggu ketiga main keyboard karo khotbah, minggu keempat somben paling kau main drum, yo Mas Lus ya. Minggu kelima, paling yo keyboard neh. Jam pelayanan saya, paling banyak di sini. Kecuali papa sama mama loh ya. Nggak dimusuhin mereka saya masih kalah. Kenapa? Ya kadang-kadang papa itu masih ikut ibadah kaum ibu, saya nggak pernah. Berarti papa menang sak jam, oke nggak apa-apa. Tetapi di balik itu semua apakah kita memiliki kerendahan hati? Di dalam pelayanan kita apakah kita memiliki kerendahan hati? Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati kita kalau kita punya kerendahan hati. Gampang ya Bapak Ibu, supaya kita menerima berkat Tuhan, miliki kerendahan hati. Yang poin yang ketiga, poin yang terakhir. Apa sih? Poin yang terakhir adalah Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan agar kita bertumbuh. Mas Lus, Matius 14, agak panjang ya Mas, ayat 22 sampai ayatnya yang ke 33. Tapi mungkin bisa dibaca mulai ayat yang ke-29 sampai 33 saja Mas. Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan. Bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk membuat kita jadi down, tapi untuk membuat kita semakin bertumbuh. Nah, siapa sih yang gak kenal Petrus? Salah satu murid Tuhan Yesus yang sering sekali namanya disebutkan di Alkitab. Nah, di kisahnya yang ini dikatakan ayat yang ke-27 mulai. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. Kata Yesus, datanglah. Reneo terus Petrus ke sini. Nah, Tuhan mengizinkan Petrus datang supaya apa? Supaya dia punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini Tuhan tahu, wah ketok iki ra suwe iki.
Enggak lama lagi nih. Enggak lama apa? Enggak lama tenggelamnya. Tuhan tahu di samping kanan kirinya ada angin, ada ombak. Bentar lagi pasti Petrus tenggelam. Tetapi kenapa sih kok Tuhan mengizinkan Petrus untuk datang? Tuhan mau supaya Petrus punya pengalaman pribadi. Tidak hanya dari kata orang, kata Ayub. Bukan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku melihat. Demikian juga yang dirasakan oleh Petrus. Bukan dari kata-kata orang saja. Enggak aku gur ndelok orang lain yang mengalami mujizat. Aku sendiri juga mengalami. Itu yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan pergumulan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, jangan kita berburuk sangka. Kita mikirnya, karena Tuhan kok dikasih pergumulan ya. Apakah Tuhan sudah tidak sayang sama aku? Baper. Dikasih sedikit pergumulan, Tuhan gak sayang sama aku. Nangis, menyalahkan Tuhan. Padahal itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat kita naik kelas, naik level. Tapi kalau kita salah mengartikan pergumulan yang Tuhan beri, akan berbeda juga hasilnya. Nah, saya punya 2 orang teman Bapak Ibu. 2 orang teman saya ini akan mempresentasikan. Ayo Kak, maju Kak. Kita bisa mengenal seseorang biasanya dari tampilan luarnya. Ayo Kak, maju Kak, langsung ya ke depan sini langsung berdua. Kita bisa melihat seseorang, dia itu siapa sih? Dari luarnya saja. Ki ketake nantang aku mancing iki Mas Andra iki. Oke, silakan di sini Mas Andra. Oke, Mas Tias di situ Hope. Silakan tunjukkan alat yang kalian bawa. Oke, Bapak Ibu, kalau teman yang ada di samping saya ini kira-kira profesinya sebagai seorang? Enggak mungkin seorang sopir bawa joran. Yang di samping saya, Mas Tius, enggak mungkin dia seorang hakim. Karena dia bawa apa jenengnya? Engkol. Kunci. Di sini sih, Mas. Sesekali ya. Oke, Bapak Ibu, temannya ada di samping saya Mas Andrenis, dia profesinya sebagai seorang angler, pemancing. Kenapa? Mas pinjem. Kemana-mana Mas Andra gawanane joran. Ya, Mas. Kalau Mas Tius di sini dia memiliki profesi sebagai seorang mekanik atau montir. Kenapa? Ning dinding nggawa engkol. Beda lagi. Kalau seumpama Mas Tius kemana-mana bawa gitar. Enggak, bukan tukang ngamen Bapak Ibu, bukan. Seorang musisi ngono lho, rada apik titik ngono lho. Bukan pengamen di masjid, sorry Mas Tius, ora. Ini di luar skenario nih tadi. Kalau Mas Tius kemana-mana bawa gitar, bukan ngamen Bapak Ibu. Seorang musisi. Lagi ada Mas Rendra. Mas Rendra yang maju mundur ngetan ngulon nggawa HP. Oh, senengane selfie. Senengane golek aib wong. Kok wong sik nangis karena Mas Nda direkam. Seperti itu? Bukan, tapi dia memiliki profesi sebagai seorang videografer. Saya kuat Mas ya? Saya kuat ya? Nah, ada seorang yang berdiri di sini, dia cuma bawa mic, dandanannya rapi, ganteng. PD itu harus Bapak Ibu. Tapi sadar diri juga enggak boleh dilupakan. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu percaya kalau saya ganteng kok nggih. Ya.
Daripada Kak Emma kan ganteng saya. Ya Kak, terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, kalau Mas Andra yang di kiri saya tadi bawa pancing, ketahuan, wah seorang pemancing. Mas Tius bawa engkol di sini tadi, wah montir. Minimal iso dandani Tamiya, motor atau mobil. Nah, seorang yang berdiri di depan Bapak Ibu Saudara ini adalah seorang manusia biasa. Yang tidak punya kelebihan apa-apa, tetapi sama Tuhan diambil, dijadikan biji matanya. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara yang saya lihat di depan saya. Kita ini orang-orang biasa, tetapi karena kita dipilih oleh Tuhan, dari orang biasa kita menjadi orang pilihan. Kalau dibilang sesuatu yang terpilih, berarti itu yang baik daripada baik. Dia terbaik daripada yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 poin ini lagi menunjukkan bentuk kasih-Nya Tuhan. Pemilihan Tuhan di dalam kehidupan kita juga salah satu bentuk kasih-Nya Tuhan. Seringkali saya bilang, mungkin di luar sana kita dianggap bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena kita dalam jumlah sedikit, kita minoritas. Tetapi dari kita yang sedikit inilah Tuhan mau kita berbuah, bertambah banyak, menyelamatkan orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang bilang kita ini bukan siapa-siapa, tetapi di hadapan Tuhan kita adalah pribadi yang istimewa, yang luar biasa. Maka dari itu jangan lagi takut yang berlebihan, jangan lagi khawatir yang berlebihan. Kenapa? Tangan Tuhan selalu menopang kita. Tangan Tuhan selalu menyertai kita. Dia 24/7, kalau bisa lebih nggih, selalu ada bersama-sama dengan kita. Apa sih pergumulan kita? Apa sih permasalahan kita sehingga kita meninggalkan Tuhan? Jangan sampai. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini Tuhan yang mengizinkan. Kalau Dia sudah bilang, kamu akan diangkat, kamu akan naik, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan kita. Mari kita akan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bentuk cintanya Tuhan kepada kita itu banyak. Mungkin bisa melalui berkat-berkat yang Tuhan sediakan, melalui kesehatan, berkat secara jasmani, berkat secara materi, berkat secara rohani. Bahkan ketika pergumulan itu ada, itu juga bentuk kasih, bentuk perhatian Tuhan kepada kita. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Dimanapun dan kapanpun Tuhan senantiasa ada. Mari kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan hidup, kita mau mengucap syukur kepadanya. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup.
kami rasakan dan kami mau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Bapa, Kau baik bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih buat berkat-Mu Tuhan yang Kau sediakan. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, dan selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mau naikkan syukur kepada-Mu, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, bahkan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang. Ku naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami tahu itu tidak lebih dari kemampuan kami. Penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk melihat kebaikan di balik salib yang Tuhan izinkan untuk kami pikul. Sebab itu kami katakan, Bapa, terima kasih Engkau tetap baik. Karena dalam persoalan kami belajar untuk kami mengalami-Mu secara pribadi, bukan lagi dari kata orang. Kiranya meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami mampu untuk melakukannya tepat seperti yang Engkau mau untuk kami lakukan. Mari Roh Kudus tetap ingatkan kami, tetap tuntun kami, supaya ketika kami melakukan firman-Mu, benar-benar itu akan membawa kami semakin serupa dengan Engkau. Kami percaya hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Engkau akan memberkati lebih dan lebih lagi, bertambah-tambahkan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini di mana Tuhan sudah tolong jam ibadah kami. Kami percaya kami pulang, kami menikmati cinta Tuhan bagi kami. Kami boleh merasakan bahwa Engkau sangat mencintai dan sangat sayang kepada kami. Khususnya anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini. Kami berdoa biarlah kasih sayang Tuhan menyertai, memberkati, melindungi mereka sepanjang minggu ini. Dimanapun mereka berada, kapanpun, apapun yang mereka kerjakan, kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan selalu menyertai, memberkati, dan menjadi milik mereka. Kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan pasti akan tolong mereka, sudah tolong mereka, bahkan terus bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Orang tua mereka juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat jam-jam ibadah sepanjang minggu ini. Kami percaya tangan Tuhan yang turun atas kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat rohani yang luar biasa. Kami boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kami sangat percaya dan sangat yakin bahwa Tuhan adalah pencipta kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membawa kami untuk melihat perkara-perkara yang besar. Terpuji-puji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan dengar. Bahkan kami berdoa buat sepanjang minggu ini, kami percaya kami ada di dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih sayang Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya damai sejahtera yang daripada Tuhan, kasih sayang Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita, yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.